Jadi kalau keseharian badminton saya, bukan kegiatan badminton saya dari Senin sampai Minggu, itu Senin saya ada ngelatih di tempat biasa saya syuting di Karisma, itu jam 12 sampai jam 2, jam 3-nya saya langsung ada kelas di Bintaro. Bukan Bintaro sih itu namanya ya, di daerah Ceger, dekat Komplek Pajak, Cipadu. Itu saya juga ada kelas jam 3 sampai jam 5, Senin. Selasanya sama, jam 12 sampai jam 2 saya di Karisma, jam 3 sampai jam 5-nya di Komplek Pajak tadi, di Gor Zahra namanya. Lanjut lagi jam 8 sampai jam 10 saya ngelatih subscriber saya di daerah Cipondo. Oke. Rabu nih, Rabu kebetulan hari yang paling enjoy buat saya sebenarnya. Jadi Rabu itu saya cuma ada satu jadwal, cuman ada di Karisma doang jam 12 sampai jam 3 dengan murid yang sama. Kamis itu saya biasa pagi syuting dulu buat YouTube saya di Karisma, itu sekitar jam 9 sampai jam 10 jam 11. Lanjut lagi jam 12 itu saya ngelatih sampai jam 2 dengan murid yang sama di Karisma ini yang di Kalideres. Jam 3 sampai jam 5-nya di Zahra dengan murid yang sama juga. Lanjut jam 7 sampai jam 10-nya di Gor Atik Jauhari, Cipondo. Jumat sebenarnya nih yang paling melelahkan. Jadi sejauh ini Jumat yang paling melelahkan sebenarnya. Jadi Jumat itu saya ngelatih jam 1 sampai jam 3. Itu di Zahra, tadi yang di Bintaro itu ya, yang di Ceger itu. Lanjut lagi saya berangkat dari jam 3 itu, jam 3 tank saya udah harus jalan ke Salemba, Rutan Salemba. Saya kebetulan dipercaya buat ngelatih para warga binaan dan petugas penjara di sana. Alhamdulillah banget itu. Jadi di sana kita start jam 4:30, jadi bisa kebayang dong dari jam 3 dari Bintaro sampai Salemba jam 4:30. Yang saya takutin cuma satu, ganjil genap. Oh, Sabtu saya kosongin karena Sabtu tuh family time saya. Minggu juga kalau misalkan saya nggak ada acara jalan-jalan sama istri sama anak, biasanya saya sorenya nemenin main bos kayak gitu. Jadi nyari tambahannya di situ aja paling. Kenapa saya sekarang memilih profesi sebagai pelatih? Karena gini. Karena basic saya kan pemain badminton, olahraganya badminton doang yang saya tekunin ya, sampai sejauh ini badminton doang. Jadi saya tertarik aja gitu karena dulu saya diajarkan dengan metode Malama. Nah, begitu saya kuliah, terus juga saya coba kombinasiin dengan ilmu kuliah yang saya dapat, kayaknya seru juga nih kalau saya ngelatih pakai metode yang sekarang, terus penyampaian juga yang lebih apa ya, lebih dua arah lah, komunikasinya dua arah ke anak murid saya kayak gitu-gitu. Saya ngelihat dari keseharian sama dari gestur badannya. Oke. Begitu saya lihat, saya pernah nolak satu anak. Oke. Notabene ex pemain bagus, ex. Saya nggak pikirin itu. Cuman begitu saya di lapangan, saya ngelihat dia, saya nggak suka. Waktu itu dia minta latihan sama saya tolak. Karena oke, kita di sini nyari duit, ngelatih. Cuman saya lebih mengedepankan sebenarnya ya, nyari duit mah bonus lah ya, duit mah nyusul. Cuman saya lebih ngejaga kualitas saya sebenarnya. Meskipun yang saya pegang sekarang belum ada hasil, maksudnya belum bisa berbicara banyak karena masih anak-anak, masih usia dini, yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi mungkin someday 3 tahun, 5 tahun lagi bisa ngorbit, semoga ya, doakan. Kalau dibilang asal muasal saya bisa merapat ke ngelatih di Rutan Salemba ya. Jadi pada waktu itu salah satu petugas di sana lagi nonton YouTube, ya kan? Lagi nonton YouTube, kebukalah channel saya. Pada saat itu juga kebetulan salah satu teman saya itu ada yang jadi warga binaan di sana. Pas dilihat, Pak, ini mah teman saya. Ah, yang bener loh, gini. Coba undang ke sini. Ditelepon lah, akhirnya dia minta kontak saya di YouTube, terus dia nelfon saya, Kri, datang dong ke sini. Oke, saya datang. Pertama saya cuman sampai datang ketiga itu saya cuman sebagai sparring doang, jadi cuma buat nemenin main doang. Pas pertemuan keempat saya diminta buat sekalian ngelatih petugas plus warga binaan di sana. Seru banget sih. Awalnya kalau dibilang takut banget, iya kan? Takutnya ya
seperti orang pada umumnya lah, lu main ke rutan takutnya dia apa-apain kayak gitu-gitu. Cuman pada awal juga saya ragu, sampai saya bilang, "Bang, gua aman kan di sana?" Lu tenang aja. Sampai akhirnya saya pertama kali datang tuh nggak bawa apa-apa, dia cuma bawa raket sama sepatu doang yang perlu saya bawa aja gitu. Jadi ya gimana lah, takut banget kan. Cuman lama kelamaan karena saya tahu kebersamaan di sana dan asiknya di sana, sekarang saya bawa tas aja kayak gitu. Pertama kali mulai YouTube itu 2000 berapa ya? Bentar, kita ngecek dulu. Bisa kita cek. Salah. Kalau nggak salah 2018 akhir. 2018 akhir itu saya mulai YouTube. Pertama awalnya saya iseng doang. Jadi kan lagi itu kan saya jadi sparring partner salah satu pemain yang masih main di Super Series ya kan. Terus coba iseng videoin gitu kan, terus taruh YouTube. Penontonnya masih sepi tuh, cuman dari sepi itu banyak yang request, "Bang, coba dong ini, coba bikin video ini, tutorial segala macam." Akhirnya lebih segmented lah channel saya ke channel tutorial gitu. Karena memang tujuan utama biar bisa sharing-sharing ilmu. Terus ada yang kayak ada yang fanatik banget, sampai akhirnya bilang, "Bang, bikin grup WhatsApp dong." Bikin grup WhatsApp, akhirnya kita ngobrol semuanya. Akhirnya mereka pada main bareng di mana, foto bareng. Itu sih kayaknya bakal jadi kebanggaan tersendiri sih buat saya kayak gitu. Oh enggak. Dan saya mungkin satu-satunya yang kalau jual baju, jual harga modal ke subscriber. Yang penting kita ngumpulnya sih, lebih ke ngumpulnya aja gitu. Karena banyak relasi, banyak pintu rezeki dari yang lain. Namanya netizen mah nggak bisa dibendung ya. Jadi banyak yang so jago lo, main lo kayak belum udah jago aja, bikin channel YouTube, ngasih tutorial. Gini, nggak semua orang jago, nggak semuanya orang yang berilmu itu mau ngasih sedikit ilmunya buat dibagiin ke orang-orang kayak gitu. Jadi begitu ada kesempatan saya buat sharing ilmu, sekaligus sekarang udah dapat benefit juga dari situ, ya kenapa nggak saya jalanin kayak gitu. Jadi mungkin kalau buat netizen kayak gitu, saya sih ngadepinnya dengan ketawa aja. Udah biasa. Nge, kamu lemparin latihan net aja nih, latihan net dulu ya. Sekarang latihan net kanan kiri, ditempel-tempel ya. Impact YouTube ke karir badminton besar banget sebenarnya. Karena memang basicnya dulu dari SMA saya juga udah hobi narkam. Jadi kemungkinan mungkin di reminder lagi sama YouTube. Mungkin orang-orang yang dulu pernah pakai jasa saya konotasinya gimana ya? Pakai jasa saya pas buat narkam itu keinget lagi kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang nyapa lagi. Akhirnya sih lebih jadi ada ajang silaturahmi sih. Dan gini, yang saya suka dari channel YouTube saya itu karena saya membangun engagementnya sama si subscriber itu benar-benar ngejaga banget gitu kan. Sampai saya ada grup WhatsApp sendiri khusus untuk subscriber, dan akhirnya mereka yang satu wilayah yang tadinya nggak kenal, misalkan dia tinggal di satu wilayah tapi nggak kenal, nggak pernah saling main, akhirnya mereka main bareng kayak gitu. Itu yang saya suka. Jadi mereka kayak memperbanyak relasi buat nepok. Makanya saya sebut mereka sobat nepok Fikri Fajrin gitu. Sekarang sih kayaknya untuk konten kreator badminton udah banyak banget ya. Banyak banget sekarang, dan banyak juga yang bagus-bagus. Ya seru aja sih, jadi kita jiwa kompetitif kita tuh makin terpacu di sini. Cuman buat saran saya buat yang baru mau mulai atau baru memulai, tetap upload aja, oke? Orientasi kita pertama jangan duit dulu, karena kalau kita orientasinya duit dulu buat dapat AdSense itu biasanya bakal mundur duluan, karena
lamanya nunggu buat di proses monetize dan proses program partner YouTube itu lama banget. Tapi kalau kita tujuan utamanya buat sharing-sharing kayak gitu-gitu, terus mungkin nanti kalau ada yang punya bisnis itu buat promosiin bisnisnya, itu bakal lebih seru dan biasanya bakal jauh lebih konsisten. Jadi pesan kalau saya boleh sharing saran untuk teman-teman yang masih berjuang buat mencapai prestasi terbaik, apalagi riders kecil ya Mas ya, ada riders kecil ya kan, riders kecil. Pokoknya kalian jangan gampang puas, jangan cepat putus asa, itu aja sih. Karena kalau gampang puas itu bakal jadi bumerang buat kalian. Jadi putus asa berarti mental kalian belum kuat, oke? Jadi tetap berjuang sampai tujuan utama kalian tercapai. Pasti tujuan utama kalian jadi juara dunia. Sampai itu tercapai, kalian jangan gampang puas. Buat rider-rider kecilik ya yang masih terkecimpung, dan buat teman-teman yang udah istilahnya pensiun dari latihan badminton tapi masih ada apa ya, bekas atlet lah ya, bekas atlet, kita olahraga bareng yuk, olahraga bareng lagi, kita reunian lagi, karena circle itu menentukan gaya hidup loh. Oke, jadi kalau misalkan kita circle-nya kayak yang enggak kayak teman kita yang kurang bagus apa segala macam, biasanya kita bakal lebih terjerumus. Tapi kalau misalkan kita milih circle yang zonanya tuh bener-bener olahraga apa segala macam, biasanya kita bakal lebih sehat. Itu aja sih. Jaga pergaulan.